Ada satu topik yang menarik banget yang bisa mengubah dinding kusam jadi karya seni, tapi di sisi lain bisa juga dianggap sebagai kejahatan. Yup, kita lagi ngomongin graffiti. Yuk, kita bedah sama-sama. Coba dilihat ini. Di satu sisi, kita punya mahakarya yang bikin lanskap kota jadi hidup. Tapi di sisi lain, ada coretan yang dianggap sebagai gangguan. Jadi, di mana sebetulnya batasannya? Kapan sesuatu disebut seni yang ekspresif, dan kapan itu murni vandalisme? Pertanyaan tadi sebenarnya membawa kita ke sebuah ide yang jauh lebih besar. Ternyata nih, di balik setiap argumen yang kuat, entah itu yang pro ataupun yang kontra sama graffiti, ada sebuah resep yang sama. Sebuah kerangka yang emang dirancang khusus buat bikin kita setuju. Nah, cetak biru ini ada namanya. Anggap aja ini semacam senjata rahasia yang dipakai orang buat ngebangun argumen yang meyakinkan. Dan hari ini, kita akan bongkar rahasianya. Oke, namanya emang kedengeran formal banget ya. Eksposisi analitis. Tapi tenang, jangan keburu pusing. Ini sebenarnya cuma resep sederhana, tapi super ampuh buat nyampein pendapat kita biar didengerin orang lain. Jadi, gimana cara kerjanya? Resep ini ternyata simpel banget. Cuma ada 3 bahan utama yang gampang banget buat diingat. Pertama, Anda sampaikan dulu posisi Anda dengan jelas. Apa sih pendapat Anda? Kedua, Anda dukung posisi itu pakai berbagai argumen dan bukti yang kuat. Dan terakhir, Anda tegaskan lagi posisi Anda buat jadi kesimpulan. Gampangnya, sampaikan, buktikan, simpulkan. Simpel kan? Oke, sekarang kita balik lagi ke debat graffiti tadi ya. Kita bakal lihat gimana dua kubu yang berseberangan ini, yang pro dan yang kontra, ternyata pakai kerangka yang sama persis buat meyakinkan kita. Nah, ini bagian yang paling menarik. Coba deh perhatikan. Ada 2 kesimpulan yang 180 derajat berbeda, tapi dibangun di atas fondasi 3 bagian yang identik. Dua-duanya sama-sama menyatakan posisi, ngasih argumen, terus menyimpulkan. Strukturnya sama, tapi hasilnya bisa beda banget. Dari kubu yang pro seni, mereka menekankan gimana graffiti itu adalah sebuah bentuk ekspresi. Argumen utamanya tuh soal koneksi. Ya, koneksi antara seniman dengan masyarakat lewat karya yang bisa diakses siapa aja, di mana aja. Dan gambar ini nunjukin poin itu dengan sempurna. Dinding bata yang tadinya mungkin kita cuekin, tiba-tiba bisa jadi kanvas hidup yang bisa dinikmati semua orang. Ruang publik pun berubah jadi galeri seni dadakan. Keren kan? Tapi, di sisi lain, argumen tandingannya fokus ke satu kata kunci, izin. Buat mereka, mau seindah apapun karyanya, kalau itu dibuat tanpa persetujuan pemilik properti, ya itu artinya melanggar hak orang lain. Titik. Nah, definisi vandalisme ini yang jadi senjata utama argumen mereka. Intinya, vandalisme itu adalah perusakan properti, dan itu adalah tindakan kriminal. Sesederhana itu. Ini nih yang memunculkan pertanyaan kritis. Kalau kita lihat tag atau coretan sederhana kayak gini, apa nilai seninya masih relevan buat dibahas? Atau karena ini jelas-jelas dilakukan tanpa izin, ya udah, otomatis ini vandalisme. Disinilah kedua argumen tadi benar-benar berbenturan. Dan di titik inilah kita sadar, hey, tunggu dulu. Struktur 3 bagian ini ternyata bukan cuma soal debat graffiti. Ini adalah cara kita berdebat tentang segalanya. Dari politik sampai pilihan menu makan siang. Begitu Anda mengenali polanya, posisi, argumen, kesimpulan, Anda bakal mulai melihatnya di mana-mana. Dalam perdebatan soal AI di sekolah, soal dampak media sosial, sampai soal peraturan kantin. Pola ini ada di balik setiap usaha untuk mengubah cara kita berpikir. Inilah hal terpenting yang bisa kita ambil. Dengan memahami cara sebuah argumen dibangun, Anda bukan cuma jadi pendengar yang lebih kritis, Anda juga jadi komunikator yang jauh lebih efektif. Anda bisa membedah argumen orang lain, dan pastinya menyusun argumen Anda sendiri dengan jauh lebih kuat. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi tentang graffiti. Pertanyaannya sekarang untuk Anda. Sekarang, setelah Anda punya alat ini, punya cetak biru persuasi ini, ide apa, keyakinan apa, atau argumen apa yang akan Anda bangun?